Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang di dalam persoalan ekonomi dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang ada sebuah pertanyaan menarik dari saudara Ardani Widianto, seorang subscriber. Beliau mempertanyakan, Om, bahas aplikasi yang saat ini banyak bermunculan yang modelnya sama seperti P-Network, namun mereka cenderung lebih cepat open minded-nya karena penambang mereka juga rata-rata dari P-Network, dan apa dampaknya bagi P-Network teman. Jadi saudara Ardani Widianto ini mempertanyakan tentang apa dampaknya dengan banyaknya aplikasi yang hampir mirip seperti P-Network tetapi lebih cepat open minded teman-teman. Karena kita tahu sampai hari ini P-Network ini belum open minded teman-teman, dan kita akan membahas apa dampaknya. Kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Berita Bulukumba. Memang selain P-Network teman-teman, hari ini banyak sekali aplikasi yang pesaing dari P-Network. Ada Ice Network, kemudian di sini kalau kita lihat ada Apivot, kemudian ada Star Network, ada B Network, kemudian juga ada Omega, kemudian ada Eagle. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang hampir mirip dengan P-Network teman-teman. Dan kita akan membahas apa dampak banyaknya aplikasi yang sejenis atau mirip dengan P-Network, tetapi mereka sudah lebih dahulu open minded. Sementara P-Network yang sudah hampir mulai tahun 2019 sampai 2024 ini baru mau rencana open minded dan belum open minded sampai hari ini teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network adalah salah satu aplikasi cryptocurrency yang paling populer di dunia, dan aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk menambang cryptocurrency fee secara gratis melalui perangkat seluler teman-teman. Namun hingga saat ini P-Network masih dalam tahap mainnet tertutup dan dalam tahap pengembangan, dan belum juga melakukan open mainnet. Sementara itu banyak aplikasi cryptocurrency sejenis yang bermunculan dan cenderung lebih cepat open mainnet-nya teman-teman. Jadi aplikasi-aplikasi ini seperti Ice Network, Aviv Network, kemudian Eagle dan lain-lain ini menawarkan berbagai fitur dan keunggulan yang menarik bagi penggunanya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Ardani Widianto. Jadi banyaknya aplikasi sejenis yang sudah open minded terlebih dahulu, ini kalau kita berbicara dampak negatif, ini juga bisa berdampak negatif bagi P-Network teman-teman. Ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh P-Network. Yang pertama adalah kehilangan pengguna. Jadi aplikasi selain P-Network ini dapat menarik para pengguna P-Network, terutama bagi para pionir yang sudah bosan menunggu open minded dari P-Network. Kemudian juga dampaknya bagi P-Network bisa terjadi penurunan kepercayaan teman-teman. Pengguna yang sudah lama berada di dalam P-Network ini dapat kehilangan kepercayaannya jika open minded P-Network terus-menerus ditunda teman-teman. Kemudian juga dampaknya bagi P-Network ini adalah persaingan yang semakin ketat. Jadi P-Network akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dari aplikasi-aplikasi sejenis yang sudah open minded terlebih dahulu teman-teman.
Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, dampak-dampak tersebut dapat menyebabkan P-Network kehilangan momentumnya dan tidak dapat bersaing dengan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya. Oleh karena itu, P-Network perlu segera membuka open mainnet-nya agar dapat mempertahankan para pionir dan kepercayaan dari para pionir, teman-teman. Sekarang kita membahas sebenarnya langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh core team untuk mengurangi dampak negatif kehadiran aplikasi-aplikasi pesaing ini. Jadi P-Network kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, ini perlu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari banyaknya aplikasi sejenis yang sudah open mainnet terlebih dahulu. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh P-Network. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, teman-teman. Jadi P-Network perlu meningkatkan transparansi kepada para pionir mengenai perkembangan proyeknya. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap tentang rencana open mainnet, serta memberikan update yang rutin kepada para penggunanya, teman-teman. Kemudian juga P-Network ini perlu juga menawarkan keunggulan-keunggulan yang unik dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan fitur-fitur baru yang inovatif atau dengan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra strategis, teman-teman. Namun dari satu sisi teman-teman, ada juga yang menyatakan bahwa P-Network ini fokus pada kualitas, teman-teman. Jadi tidak seperti aplikasi-aplikasi lain, mungkin mereka akan segera open mainnet dan segera listing di market, tetapi teman-teman harus juga waspada bahwa terkadang koin yang cepat listing ini developernya bisa jadi juga ada yang berniat untuk menjalankan skema pump and dump, teman-teman. Jadi skema pump and dump itu, jadi pada saat market itu listing di market, kemudian harga meledak, pada saat itulah developer menjual koin sebanyak-banyaknya untuk meraih keuntungan finansial. Nah, sementara skema pump and dump ini dihindari oleh core team sebagaimana pernah dibicarakan oleh core team beberapa saat yang lalu. Namun intinya teman-teman, kalau saya pribadi menjawab dari pertanyaan saudara Ardhani Widianto, jadi banyaknya aplikasi sejenis yang sudah open mainnet ini memang merupakan tantangan bagi P-Network. Namun dengan melakukan upaya-upaya yang tepat, P-Network dapat mengurangi dampak dari tantangan tersebut dan tetap menjadi salah satu aplikasi cryptocurrency yang paling populer di dunia. Oke teman-teman, mungkin teman-teman punya jawaban lain untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ardhani Widianto tentang apa dampak negatif maupun dampak positif dengan kehadiran banyaknya aplikasi yang sejenis seperti P-Network dan mereka cenderung lebih cepat open mainnet. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Oke, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ardhani Widianto. Sekian dari saya, tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.